Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, saya akan ngaji kitab yaitu An-Nawatir, di mana kitab An-Nawatir dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri Al-Qalyubi Asy-Syafi'i. Dan karena ini ada keterkaitan erat dengan kehidupan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan riwayat kisah ini merupakan bagian daripada kemukjizatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Kanjeng Rasul, yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Rasul di saat beliau masih hidup di dunia. Dan ini berbeda dengan syafaah. Ketika bicara masalah syafaah, maka sesungguhnya syafaah itu tidak akan pernah diberikan di dunia, akan tetapi syafaah itu akan diberikan kelak, yaitu di akhirat. Dalam kajian pada saat ini saya akan menjelaskan bahwa ini yang sulit untuk ditiru, karena bagi kita itu, karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada banyak keistimewaan, ada khosois namanya, dan khosois itu bagian daripada mukjizat yang diberikan Allah kepada beliau. Salah satu yang jarang ditiru oleh umatnya, bahwa Nabi itu punya doa yang sangat luar biasa. Doanya beliau masyhur, di dalam hadis itu beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a subatil masakin. Kalau nggak salah seperti itu. Nabi itu minta kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Jadi Nabi kadang-kadang dalam kehidupan keseharian itu kadang-kadang kurang, sulit makan, sulit minum. Itu bukan berarti Nabi itu atau Allah membiarkan kehidupan Nabi seperti itu, tidak. Tetapi itu memang pilihan Nabi. Itu merupakan keinginan Nabi, sebagai suri tauladan kepada kita, di mana beliau ingin hidup dalam keadaan miskin. Dan doa ini jarang kita berani mengamalkan, doa Allahumma ahyini miskinan, karena ini salah satu khosois, keistimewaan. Nah, ini ada kaitannya dengan betapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kondisi secara ekonomi itu sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu mohon disimak kajian ini, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hukiyah telah diceritakan anak Anasa bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala pernah berkata, dakhala masuk siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam manzila Fatimah, bahwa suatu ketika Nabi itu sambang, bukan sowan, sambang, karena putrinya ini anak beliau. Suatu ketika Nabi sambang ke dalamnya Nyai Siti Fatimah. Maka kemudian pada saat beliau
sampai di rumahnya Nyai Siti Fatimah, fasyakat, maka kemudian madul, mengadu. Siapa? Fatimah ilaihi, kepada Nabi. Al-ju'a, akan rasa lapar. Jadi pada saat sambang Nabi, begitu sampai ke pintu, langsung disambut oleh Sayyidatuna Fatimah dengan sebuah keluh kesah, sambat, aduan atas derita demi derita, penderitaan demi penderitaan. Dan pada saat itu yang beliau sampaikan oleh Sayyidatuna Fatimah yaitu akan rasa lapar, sambil mengatakan Siti Fatimah waqalat, dan berkata siapa Fatimah, ya abati, wahai ayanda, lana mundu salasati ayyamin lam nazuk ta'ama. Ayanda, lana bagi kami, mundu salasati ayyamin, sejak 3 hari kami, makanya kami itu artinya bukan beliau sendiri, tapi dirasakan oleh siapa? Oleh Sayyidina Ali, suaminya, oleh Hasan dan Husain, 2 putra tercintanya. Kami sekeluarga, ayanda, 3 hari tidak merasakan sedikit pun makanan. Pada saat Sayyidatuna Fatimah mengadu seperti itu, apa yang kemudian dilakukan Nabi? Maka syafa, kemudian Nabi membuka sallallahu alaihi wasallam an batnihi, membuka akan perutnya Nabi. Akhirnya Nabi itu memperlihatkan kepada Siti Fatimah, memperlihatkan perut beliau. Wa idzan alaihi, wa idzan, dan tiba-tiba itu alaihi, tetap ada pada Nabi hajarun, yaitu batu masdudun, yang diikat kuat. Nah, kalau kamu 3 hari tidak makan, sambil memperlihatkan perutnya yang terikat dengan batu yang kuat, Nabi mengatakan begini, fali abika arba'atu ayyamin. Ini nanti fali abika, maka abamu ini sudah 4 hari tidak makan. Waqala, dan dawuh siapa namanya? Waqala, dan dawuh siapa Nabi? Ya Fatimah, wahai Fatimah, ingkana, jika ada, lakum, bagi kamu, ingkana lakum salah satu ayyamin. Fatimah, kalau kalian 3 hari tidak makan, fali abika, maka bapakmu arba'atu ayyamin, 4 hari tidak makan. Jadi luar biasa, ya Allah. Summa kharaja, maka kemudian keluar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manziliha. Summa kharaja, maka kemudian keluar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manziliha, dari rumahnya Fatimah. Wa adapun Nabi itu yaqulu, sambil mengatakan, berkata siapa Nabi, wahma, alangkah kasihannya, wahma, dalam keadaan susah Nabi, biju'il Hasani wal Husaini, akan laparnya Husain dan Hasan dan Husain. Jadi ketika diadukan atas rasa laparnya Fatimah tadi, maka Nabi kemudian keluar
dari rumahnya Fatimah sambil mengatakan, aduh alangkah kasihannya, bagaimana cucuku Hasan dan Husain laparnya. Ya, bagaimana rasanya Hasan dan Husain lapar, kasihan. Kalau bapaknya, ibunya itu biasa lapar, tapi kalau Hasan dan Husain itu bagaimana itu? Maka walam yazal sallallahu alaihi wasallam yamshi hatta kharaja min sikakil Madinah. Walam yazal, dan tidak henti-hentinya Nabi itu yamshi, akhirnya berjalan siapa Nabi, hatta kharaja, sampai keluar Nabi min sikakil Madinati, yaitu ada di tengah-tengah kota Madinah. Tidak menentu sudah Nabi mau kemana arahnya, dia pokoknya keluar aja karena melihat kondisinya Fatimah seperti itu, yang beliau susahkan, yang beliau sedihkan itu bagaimana rasanya cucu saya Hasan dan Husain. Kalau Fatimah lapar, Ali lapar biasa, wong itu sudah besar. Tapi kalau Hasan dan Husain yang masih kecil itu, alangkah kasihannya. Sehingga Nabi akhirnya menyusuri keluar dari rumahnya Siti Fatimah, menyusuri yaitu kota-kota, sampailah kemudian di tengah-tengah kota Madinah. Wa idzan huwa bi'arabiyyin ala bi'rin yastasqil ma'a minha. Wa idza, dan tiba-tiba huwa, adapun Nabi bi'arabi, ketemu dengan orang Arab, dengan orang Arab Badui itu, ala bi'rin, yaitu di atas sumur, yastaqi, yang sedang apa namanya mencari minum alma, akan air, minha, dari, yaitu dari sumur. Didapati pada waktu itu Nabi ya di dalam perjalanannya untuk mencari sesuatu itu, Nabi didapatilah tengah-tengah kota Madinah itu ada sumur, di situ ada orang yang sedang menimba air. Ya, fawaqafa, maka kemudian berhenti siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi, atas orang Arab tadi. Akhirnya Nabi berhenti di situ. Wawa, dan adapun orang Arab Badui tadi, layak rifu, tidak tahu, annahu, sesungguhnya, ya, sesungguhnya siapa? Sesungguhnya orang yang berhenti di situ itu an-nabiyyu, seorang nabi. Orang yang ada di sebelahnya orang Badui itu tidak ngerti kalau itu seorang nabi. Maka kemudian faqala, dan berkata siapa Nabi lahu kepada orang Badui, ya Arabi, wahai orang Arab Badui, halaka fi ajirin tastajiruhu, halaka, apakah, laka, sampai memiliki, fi ajirin, karyawan, tastajiruhu, yang bisa engkau pekerjakan. Siapa ajir? Apa sampean punya pekerja yang bisa dipekerjakan? Qala na'am. Qala, maka jawab, ya, na'am, ya. Qala tastajiru fi madza. Pas tanya Nabi, artinya apa sampai tidak butuh seorang pekerja untuk membantu sampean untuk ngambil air ini? Maka dijawab oleh orang Arab Badui tadi, nah, iya. Kemudian qala, bertanya siapa Nabi, tastajiru fi madza, yang akan engkau pekerjakan kepada orang yang bekerja itu, fi madza, pada hal apa yang akan bisa engkau pekerjakan kepada seseorang itu? Maka kemudian si Badui jawab, qala, maka jawab siapa Badui, yastaqi min hadzal bi'ri, mengambil air, min hadzal bi'ri, dari sumur ini. Ya, jadi Nabi itu
akhirnya bekerja kepada seorang Badui. Fadafa'a, maka kemudian memberi siapa al-Arabi, orang Badui, lahu kepada Nabi ad-dalwa, akan timba. Akhirnya karena Nabi bekerja kepada orang Arab Badui sebagai tukang pengambil air, tukang nimbo tadi, maka orang Badui kemudian memberikan timbanya kepada Nabi. Fastaqo lahu dalwan, fastaqo, maka kemudian mengambil air lahu untuk diperuntukkan untuk orang Badui tadi, dalwan. Fastaqo, maka kemudian mengambil air lahu untuk orang Arab Badui tadi, dalwan, sebuah timba. Fadafa'a, maka kemudian memberi siapa Badui lahu kepada Nabi salasa marotin, yaitu salasa tamrotin, yaitu 3 kurma. Jadi Nabi itu di dalam transaksinya tadi, sampean nanti kalau bekerja ke saya, 1 timbahnya itu nanti akan saya bayar, yaitu 3 kurma. Setelah diberi timbahnya dikasihkan kepada Nabi oleh orang Badui tadi, ya, sebelum Nabi begitu Nabi mengambil 1 kali pekerjaan nimbo tadi, 1 timba, Nabi langsung dikasih DP, dikasih cash 3 kurma. Fa'akalaha, maka kemudian Nabi memakan akan 3 kurma tadi, dimakan oleh beliau. Makan 3 kurma ini salah satu mukjizat. Ini katanya bisa membuat sehat, bisa Nabi tidak makan 40 hari. Bayangkan. Summa istaqo, kemudian mengambil air. Itu lahu bagi Nabi sama niatu uduliyatin, yaitu 8 timbah. Jadi ketika Nabi mengambil air yang ke-8, jadi ketika Nabi mengambil air timba itu, menimba air yang ke-8, maka ketika walam ma'aroda, dan ketika hendak siapa Nabi atau berkeinginan siapa Nabi istiqo at-tasiati, menimba yang ke-9, ternyata ingkoto'ah, putus apa risya tamparnya. Apa yang terjadi? Ya karena putus tamparnya, maka fawako'a, maka jatuh apa adalu timba fil bi'ri, ke dalam sumur. Karena timbanya putus, tamparnya putus, timbanya jatuh ke dalam sumur. Fawakofa, maka berhenti siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad SAW, mutahayyiron, dalam keadaan bingung. Ini gimana ini? Cakut dapat 8 timbo, kok sudah jatuh ini? Nabi akhirnya bingung. Apa yang dikhawatirkan? Dikhawatirkan Nabi jangan-jangan ini nanti marah ini orang Badui ini. Nggak jauh dari dugaan Nabi, fajah, maka datang siapa al-Arabiyu, yaitu orang Arab Badui tadi. Wadbana, hali dalam keadaan marah-marah kepada Nabi. Saking marahnya, ya, karena Nabi itu memutuskan tampar timba tadi, walatoma, dan memukul wajah Nabi, walatoma, dan memukul siapa Badui wajah Nabi Muhammad SAW, ditempelin Nabi akhirnya. Masya Allah, kurang ajar batu ini. Wadafa'a, dan memberikan atau membayar lahu kepada Nabi arba'ata wa ishrina tamrotan, 24, yaitu kurma. Akhirnya dari hasil nimbonya Nabi 8 kali itu, orang Badui akhirnya memberikan bayaran kurma kepada Nabi sejumlah 24 kurma. Fakhodaha, maka kemudian mengambilnya akan kurma minhu, dari Badui tadi. Tapi Nabi
nggak enak rasanya kalau menyisakan rasa punya hutang gara-gara apa? Gara-gara timba yang jatuh tadi ke dalam sumur. Summa tunawalud dalu, kemudian diperolehnya apa adalu yang namanya timba minal bi'ri dari sumur biatihi dengan melalui tangannya Nabi asyarifati yang mulia. Masya Allah. Coba bayangkan, padahal sumur itu kalau di kota Mekah atau di mananya di Timur Tengah itu ya, Jazirah Arab itu sumurnya itu bukan 2 meter 3 meter. Ini sumurnya luar biasa ini. Sumurnya ini mungkin bisa sampai ratusan meter. Tapi anehnya Nabi kok bisa mengambil dengan tangan beliau. Jadi Nabi ini kalau diibaratkan seperti film sekarang itu seperti film, kalau diibaratkan seperti itu ada film ya. Itu fantastis flow itu tangannya bisa memanjang segitu. Ini termasuk mukjizatnya Nabi. Sumur yang sangat dalam loh. Dengan kedalaman ratusan meter loh. Yang namanya timba itu bisa diambil melalui tangan beliau. Waromahu, dan kemudian memberikan atau melemparnya. Melempar siapa? Melemparhu akan timba lil Arabi kepada orang Arab. Akhirnya diberikan. Ini orang Badui yang tadi jatuh. Akhirnya wantolako, dan kemudian meninggalkan siapa? Nabi min indihi dari sisi orang Arab Badui tadi. Akhirnya Nabi meninggalkan itu karena Nabi sudah di PHK. Fatafakkaro, maka kemudian merenung, bertafakur siapa al-Arabiyu, yaitu orang Badui tadi, sesaat 1 jam kemudian orang Badui itu mikir-mikir, ini orang dimarah-marahi nggak marah, tidak hanya dimarahi ini, padahal ditempelin juga nggak marah. Orang ini baik banget, sudah dimarahi, sudah ditempelin, biasanya kan nggak mau ngambil timba. Lo timba itu kok bisa diambil? Mungkin pikirannya orang Badui itu tadi hanya merenung, siapa sih orang? Inna hadza, sesungguhnya ini orang itu nabiyun, seorang nabi hakon sejatinya. Jangan-jangan ini seorang nabi. Jangan-jangan ini seorang nabi yang terkenal itu namanya Muhammad. Karena ada rasa kekhawatiran pada dirinya Badui tadi. Sekalipun dia itu orang kafir, dia masih ada kepercayaan bahwa yang namanya Nabi itu tidak boleh disakiti, bahwa namanya orang yang sabarnya seperti itu nanti akan menjadikan bencana buat dia. Summa akhadha, kemudian mengambil siapa Badui midyatan, pedang. Diambillah pedang, ya, wa qata'a, dan memutus siapa Badui biar dengan midyah, yaminahu, akan tangan kanannya, allati latoma, yang telah memukul biar dengan tangan an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang Badui itu karena merasa bersalah, takut nanti kena azab, ya, atas kesalahan itu, maka Badui itu memotong dengan menggunakan pedang tadi, memotong tangan kanannya, allati latoma bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ya, tangan kanannya tadi itulah yang telah menempeleng wajahnya baginda Rasulullah SAW. Setelah dipotong ya tangannya si Badui tadi, fawakoa, maka jatuh, mausyian alaih, dalam keadaan semaput, alaihi, atas Badui. Akhirnya Badui itu tersungkur, jatuh, semaput. Famaro, maka kemudian lewat alaihi, atas Badui, rukubun, ya, rukbun, yaitu pengendara lewat
sekelompok kabilah gitu dengan mengendarai kuda itu lewat. Karena di situ ada orang yang semaput, lebih-lebih berceceran darah, dan kemudian terputus yang namanya tangan dengan badannya itu. Maka farosyau, maka kemudian mereka menetes-neteskan, menyemprotkan siapa rukubun itu tadi, pengendara-pengendara kafilah yang mengendarai kuda itu, alai atas badui alma akan air, akhirnya disiram dengan air hatta afakoh, sehingga menjadi sadar siapa badui. Setelah sadar faqalu, maka bertanya, rombongan tadi itu bertanya, rombongan yang menyelamatkan badui itu tadi bertanya, ma asobaka, ma adapun apa itu asobaka yang telah menimpamu, apa yang menimpamu, kamu ditimpa apa, kok bisa kamu semaput, kok bisa kamu berceceran darah sampai terputus tanganmu, itu apa yang menimpa kamu? Faqala, maka pas jawab siapa badui, latomtu wajah insanin, latomtu aku telah menempeling wajah insanin, wajah seorang manusia. Aku ini tadi cerita panjang yang pada akhirnya cerita beliau, aku memukul, menempeling wajah seorang manusia. Tak pikir-pikir orang ini sabar gitu. Kemudian di dalam hati kecilku mengatakan summadonan tuh, kemudian aku yakin annahu, sesungguhnya orang yang saya tempeling itu Muhammadun, itu Muhammad. Sehingga aku takut kalau betul-betul adalah Muhammad, dan saya juga dengar cerita dari nenek-nenek saya bahwa Muhammad itu seorang nabi. Wa khaftu, dan aku takut antusibani, akan menimpahku apa al-uqubatu, siksa. Aku takut kelak aku disiksa atas perlakuanku itu loh, aku takut disiksa nanti. Maka kemudian fakotok tuh, maka kemudian aku penggal, aku putus yadi akan tangan, alati latom tuh, tangan yang latom tuh aku buat memukulhu kepada Muhammad, biada dengan tangan. Karena ini tanganku yang kanan ini yang memukul wajahnya Muhammad, maka aku putus tangan ini, aku potong ini gara-gara itu. Kenapa? Aku takut nanti itu aku akan kena siksa. Wah, ya Allah. Summa akhoda, kemudian mengambil siapa badui yadahu, tangannya, al-maktu'ata, yang terputus tadi diambil, biasarihi, dengan menggunakan tangan kiri. Berarti yang putus ini tangan kanan. Akhirnya dibawa oleh si badui wa aqbala, dan menuju ilal masjid, ke masjid, wanada, dan sambil berteriak, wanada, dan sambil memanggil-manggil, ya ashab Muhammad, teman-temannya Muhammad, aina Muhammad, di mana Muhammad. Jadi si badui tadi dengan memikul, ya, dengan membawa tangan yang terputus, ya, ditenteng oleh tangan kirinya tadi, tangan kanannya terputus ditenteng dengan menggunakan tangan kiri, dia menuju masjid sambil berseru, sahabat-sahabat Muhammad, di mana Muhammad. Wakana, dan ada siapa Abu Bakrin, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, qu'udan fihi. Ketika menuju ke masjid, ternyata di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, qu'udan. Itu qu'udan, duduk-duduk di dalam masjid, di ampernya masjid itu duduk. Karena berteriak, memanggil-manggil isi sahabat Muhammad, di mana Muhammad, maka faqalu, maka mereka siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, itu mereka kemudian bertanya lahu kepada badui, limada tas'al an Muhammadin, limada, kenapa tas'alu, kamu tanya di mana Muhammad, orang badui, kenapa? Faqala, maka jawab si badui, li ilaihi hajatun, itu li bagiku, ilaihi kepada Muhammad, hajatun, ada tujuan, aku punya kepentingan pada Muhammad. Wajah, maka kemudian datang siapa badui, Salmana, menuju Salman.
wa khoda dan memegang Badui biati wa khoda dan mengambil biatil Arabi ya dengan wa khoda dan kemudian memegang ya mengambil biatil Arabi wa khoda dan mengambil ini ya, memegang akhoda khud mengambil biatil Arabi dengan tangannya orang. Akhirnya orang Arab tadi sampai ke Salman, tanya juga ke Salman. Karena Salman akhirnya sama Salman mungkin ditunjukkan. Nah, Nabi Muhammad sekarang ada di rumahnya Fatimah. Wantolako maka kemudian berangkatlah siapa Badui ila baiti Fatimah menuju ke dalamnya yaitu Nyai Fatimah. Ya, menuju ke dalamnya Siti Fatimah. Wakana dan ada siapa Nabi Muhammad SAW ya lama akhodat amroh ya wakana dan ada Nabi lama akhodat sejak atau ketika akhoda mengambil siapa Nabi at-tamro tamar ketika Nabi tidak mengambil kurma kemudian datang siapa bihi orang Badui ila baitiha menuju dalamnya Siti Fatimah. Dan Nabi waktu itu wa'ajlasa dan sedang mendudukkan Nabi Al-Hasanah kepada Said Hasan cucunya Sayyidina Hasan ala fakhdihi didudukkan di atas pahanya Nabi Al-Aimani yang sebelah kanan. Wal Husain sedangkan yaitu Sayyidina Husain didudukkan ala fakhdihil Aisari yaitu di pahanya Nabi yang sebelah kiri. Jadi ketika orang Badui datang, Nabi itu sedang asik masuk mendulang yaitu mendulang cucunya kurma sambil memangku beliau ya memangku Hasan, Sayyidina Hasan di paha kanan, Sayyidina Husain di paha kiri sambil didulang sama beliau. Ini yang membuat kegundahan Nabi, kesusahan Nabi pada saat Sayyidatuna Fatimah mengadukan akan kondisi keluarganya tadi. Wasoro dan jadi siapa Nabi itu yalqomuhuma sedang mendulang siapa Nabi huma kepada kedua yaitu cucunya Hasan dan Husain minat tamri yaitu mendulang minat tamri yaitu kurma alladzi yang ma'ahu bersama Nabi. Artinya kurma yang diperoleh Nabi dari hasil kerja nimba tadi. Jadi Nabi itu sampai bekerja loh, jadi kuli tukang timba, bayangkan. Padahal manusia luar biasa. Fanada maka kemudian teriak maka memanggil siapa Al-Arabi orang Badui tadi ya Muhammad Muhammad. Qala kemudian dawuh Nabi li Fatimah kepada putrinya Fatimah itu ada orang teriak Fatimah, ada orang manggil Fatimah, unduri lihatlah Fatimah man bil bab. Siapa orang yang memanggil di pintu itu? Wa kharajat maka kemudian keluar Fatimah ilaihi menuju orang Badui atau menuju ke bab ya. Wa wajadat maka mendapati siapa Fatimah al-Arabi ternyata orang Arab. Ketika Fatimah sampai di pintu beliau Siti Fatimah keluar ternyata orang Badui. Wa dan ada pun orang Badui itu akhidun sedang membawa ya sedang memegang biyaminihi wa akhidun dia sedang memegang biyaminihi dengan tangan kirinya dengan tangan kanannya maktuatan yang terputus bisimalihi dengan menggunakan yaitu tangan kirinya. Ternyata didapati oleh Siti Fatimah bahwa ada orang ya yang sedang membawa tangan yang terputus yang ditenteng oleh dengan tangan kirinya. Waya dan adapun apa tadi tangan yang terputus itu tak turu meneteskan daman akan darah, insyaallah sambil berceceran darahnya itu karena terputus tadi ditenteng oleh si Badui tadi. Itu dilihat langsung oleh Siti Fatimah.
Maka kemudian farajaat, maka kemudian kembali Siti Fatimah ilahi kepada Nabi, wa akhbarat, dan memberikan kabar, melaporkan siapa Siti Fatimah kepada Nabi, bima ro'at, dengan apa yang telah dilihat oleh Siti Fatimah. Anu Abi, ya mungkin laporannya kan seperti ini, anu Abi, ada orang tadi yang manggil-manggil itu di depan, itu orangnya sedang membawa tangannya yang terputus. Wah, falamma ra'ahu, maka ketika melihat kepada Nabi, ya falamma, ketika ra'ahu, melihat siapa Badui kepada Nabi, qala, maka kemudian berkata, ya Muhammad, Muhammad, a'dzirni, maafkan aku ya, maafkan aku Muhammad, fa ini, maka sesungguhnya aku lam a'rifka, aku enggak kenal engkau, aku enggak ngerti kalau itu kamu. Maafkan aku, fa ini lam a'rifka, aku enggak tahu kalau kamu itu Nabi, kalau itu namamu itu Muhammad yang terkenal, yang dulu sudah diceritakan oleh nenek moyang saya, kalau nanti ada seorang Nabi yang begini. Ternyata kamu, aku minta maaf banget, aku nggak ngerti kalau kamu, ternyata kamu adalah Muhammad. Faqala, maka kemudian berkata siapa Nabi lahu kepada si Badui, gini, 5 kotok tayadaka, 5 kenapa kotok kamu memotong, yadaka kan tangan, weh Badui, kenapa kamu potong tanganmu? Qala, maka kemudian jawab Badui, lam yakun li an abqi ala yadin, aku lam yakun tiada, li bagiku, an abqa, akan menjadi kekal, ala yadin, atas tangan, latomat yang telah memukul, nempeling apa tangan, latomat yang telah menempeling biar dengan tangan wajah. Aku nggak pengen tanganku yang menempeleng kamu itu akan bersama aku. Aku nggak pengen. Lam yakun li an abqa ala yadin latomat biha wajah. Aku nggak pengen tanganku ini loh yang nempeleng kamu itu bersama aku, nggak pengen. Ya, faqala, maka kemudian berkata, ya, dawuh lahu kepada si Badui sapaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya bilang kepada orang Badui, gini, coba kamu, karena kamu sudah minta maaf, aslim taslam. Aslim, masuklah Islam, taslam, kamu akan selamat. Faqala, maka kemudian berkata siapa Badui, ya Muhammad, hi Muhammad, in kunta nabiyan, in kunta, jika ada siapa engkau itu nabiyan, seorang nabi, faslih, kembalikan atau sembuhkan, yadi, akan tangan, atau bisa yadaya, akan tangan. Kalau kamu seorang nabi, coba sembuhkan, kembalikan kepada sembuh. Nah ini fa'akhoda, maka kemudian mengambilnya siapa Nabi akan tangan yang terputus tadi, wa wadu'a, dan meletakkan siapa Nabi akan tangan fi makannya, di tempatnya, karena yang terputus itu tangan kanan, maka dikembalikan ke posisi kanan. Wa al-sokoha, yang kemudian menempelkannya siapa Nabi akan tangan, wa masahaha, baru kemudian beliau mengusapnya, wa masaha, dan mengusap siapa Nabi akan tangan yang terputus, diadhi, dengan tangannya Nabi. Ya, dari situ maka kemudian ternyata ketika ditempel, diletakkan di situ, diusap sama Nabi, maka akhirnya kembali semua. Ya, fata'amat, maka menjadi ya sempurna lah. Biidznillah, menjadi sembuh kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk mukjizat. Baik tidak makan 3-4 hari itu mukjizat, Nabi bisa mengembalikan tangan yang terputus, ini juga mukjizat. Apa setelah itu? Fa aslama, maka kemudian masuk Islam siapa al-Arabi, orang Arab.
Walhamdulillah, dan adapun segala puji itu lillahi, mudah-mudahan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kajian saat ini bisa kita selesaikan tentang sebagian mukjizat Nabi dengan kehidupan yang sangat sabar menghadapinya, yang kemudian semuanya akan membuat musuh dan lawan itu takluk semua gara-gara kesabaran yang beliau contohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya mohon maaf, wa akhiran, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.